Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Jadi di depan saya ini teman-teman, memang sengaja saya taruh di teras atau pas di depan rumah karena memang posisinya sedang berbuah ya. Ada 3 jambu air madu deli hijau, black sapote, sama jambu suimek palana. Yang kecil-kecil ini karena memang dalam fase kayak kelengkeng ini ya, fasenya adalah dia baru turun cangkok ya. Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ini udah 1 bulanan ya. Kristal merah jumbo ini udah terlihatan tunas baru mau pecah ini teman-teman. 1, 2, 3. Nah ini ada 3 yang mau pecah, muncul tunas-tunas baru. Cukup lama teman-teman ya, cukup lama. Dan yang satu sepertinya agak berat untuk bertahan. Nah kemudian yang ini adalah cegua. Cegua sayangnya banyak rumah semutnya teman-teman, banyak putih-putihnya, jadi sepertinya ini berat juga teman-teman ya. Nah nanti saya cek, masya Allah banyak banget ini rumah semutnya, makanya tidak berkembang teman-teman. Tuh banyak banget tuh teman-teman. Nah tuh telur semutnya banyak banget. Ini memang ideal ditaruh di yang kena sinar matahari teman-teman. Tuh, nah buahnya ini nanti panjang, nanti kita akan cek kembali ya. Masya Allah. Oke. Kemudian jadi oke, nanti kita akan adakan perawatan khusus. Tuh banyak banget teman-teman. Nah udah nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi ini memang dalam fase pertumbuhan atau turun cangkok, fase pemulihan. Ini fase dimana baru 1 bulan juga turun cangkok ya, jadi biar tidak terlalu jauh karena dia butuh asupan nutrisi atau air. Nah kemudian 3 ini memang saya taruh di depan karena kondisinya berbuah, juga butuh sentuhan, butuh perawatan, juga butuh pengamatan yang maksimal teman-teman. Ini jambu air kita, madu deli hijau ya, andalan kita teman-teman ya, selain jambu kristal. Nah ini macam-macam teman. Ini ada uletnya teman-teman. Nah ada uletnya. Oke, kemudian kita akan lihat buahnya ya. Kadang-kadang belum matang pun kita udah petik ya, kadang saking penasaran atau gemesnya teman-teman. Nah ini cepet banget ya, jadi ketika sebuah buah kita bungkus itu sepertinya besarnya menjadi lebih cepat. Ada 2 teman-teman. Sebenarnya sih pengen metik ya, cuma kalau kita udah nggak ngurusin udah matang atau belum teman-teman. Nah ini harusnya berubah jadi warna hitam sungutnya ya, lubang hidungnya ini harus warna hitam baru dikatakan matang. Jadi kalau dikatakan meskipun udah bersih banget teman-teman, kalau dibungkus itu hasilnya lebih maksimal ya. Jadi tidak kena udara dari luar, jadi kelihatan lebih bersih. Dan pengamatan saya pribadi jauh lebih besar, lebih besar teman-teman. Nah kemudian selain tadi ada ulet juga, nah ini ada belalang. Kalau berlubang itu belalang ya. Nah ini ada 2 belalang ya teman-teman, bisa lihat 1, 2. Nah ada 2 belalang, mungkin ada lagi saya belum ngecek ya. Jadi ini uniknya jambu air madu deli itu ya. Jadi ini udah berbuah besar, ini masih ada calon bunga, ini juga calon bunga. Sementara di sini ada yang mekrok teman-teman, mekrok udah mau
pecah ya. Nah ini juga, ini juga, ini juga, kemudian ini juga teman-teman. Nah ini juga. Nah kemudian ini udah sebola kelereng ya. Nanti biasanya cepat besar teman-teman. Cepat besar. Nah kemudian berikutnya adalah Black Saputema Giant dan buah perdana. Jadi harapannya itu begitu besar teman-teman ya, begitu besar, dan sepertinya sih semakin besar teman-teman. Kemarin ada 3, sayangnya rontok 2. Padahal udah besar teman-teman. Kalau yang dari bunga rontok itu udah sering ya, udah pasti. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kemudian kalau misalkan apa ya, berbuah atau berbunga kemudian banyak sekali yang rontok di awal-awal. Pasti akan selalu seperti itu karena mereka apa ya, istilahnya adaptasi atau perakaranya itu memang belum sekuat atau batangnya. Jadi di awal-awal itu teman-teman akan menemukan banyak yang rontok. Nah itu jangan kaget teman-teman ya, jangan kaget. Nah itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau ini memang sambung pucuk ya atau sambung susu ya. Nah ini entresnya dari sini. Jadi ini masih bagian dari entres. Kalau ini siling ya, silingnya seperti ini. Nah kondisinya memang daunnya itu baru tunas baru, jadi daun-daun baru, jadi ini tidak bisa dibuahkan. Kecuali kalau ujung-ujungnya itu posisinya udah tua-tua, daunnya udah tua, tidak ada pertumbuhan vegetatif. Nah itu baru dia bisa dikatakan siap untuk pembuahan teman-teman. Apakah kemudian posisi berbunga berbuah bisa kembali? Ini kan sedang berbuah, apakah bisa berbunga lagi? Bisa saja, dia terus menerus teman-teman, sama seperti jambu air madu. Jadi dia akan terus menerus. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Nah lalu kemudian berikutnya kenapa yang sebelahnya kita taruh di ini, karena posisinya mereka memang sedang berbuah semua ya teman-teman ya. Jambu suwimik pala, kemarin kita udah lihat calon buahnya ya di video sebelumnya. Kondisinya seperti ini yang udah segenggaman tangan saya. Nah kemudian yang sebelah bekel dan sekelereng udah banyak teman-teman. Jadi kalau dibungkus itu memang apa ya, aman dari sengatan lebah ataupun apa ya, tawon ya biasanya, itulah pokoknya aman dari sengatan. Jadi sengaja kita tutup, kemudian lebih putih, lebih bersih, lebih sehat, dan entah kenapa kemudian sepertinya jauh lebih cepat besar. Nah itu sih analisa pribadi saya teman-teman ya. banyak sekali teman-teman. Dan jambu suwimik pala ini karena memang paling tua, jadi jumlah buahnya tentunya lebih banyak dibanding jambu air madu, kemudian apalagi black sapote yang mungkin belum lama ya, baru pertama kali berbuah. Nah ini memang sengaja kita taruh di depan rumah ya teman-teman ya. Jadi untuk apa ya istilahnya, ya biar lebih mudah terjangkau, lebih gampang perawatan dan pengamatannya, serta cara menyentuhnya, karena maksudnya biar lebih mudah terjangkau sama kita teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini tampilan kalau dilihat dari dalam rumah ya teman-teman. Tabu lampot di depan rumah, kita bisa berkarya meskipun tidak punya lahan, meskipun sempit, bukan sempit lagi teman-teman, tidak punya lahan, kita bisa kok kita taruh di depan rumah, di teras, di pinggir jalan, di atas selokan, di teras, atau di barcode lantai 2, atau di rooftop bisa juga teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita bisa tetap apa ya, sebagai hiburan, mengekspresikan apa waktu luang kita, tenaga kita, sebagai bentuk ya mengisi waktu mungkin dengan rutinitas yang tentunya menimbulkan sebuah kejenuhan. Nah ini sebagai hiburan juga teman-teman. Kalau dibilang pasti buahnya terbatas dibanding kita nanam di tanah, iya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri kan, jambu suwimik palanya luar biasa, hampir 20, dan yang berbunga dan yang masih kecil juga masih banyak, belum saya bungkus teman-teman. Jambu air madu delinya besar,
Kemudian buahnya juga banyak, ada yang udah besar, ada yang sedang, ada yang baru pentil, ada yang baru mekrok dan sebagainya. Kalau black sapote ya memang belum, ini buah perdana, jadi baru proses pembelajaran teman-teman. Oke, demikian dari kami tabu lampot di depan rumah ya, jadi teman-teman bisa memaksimalkan ruangan setiap sudut dari lingkungan kita sebagai hasil karya. Demikian, salam tabu lampot, terima kasih.